Satu. Nah, selamat pagi anak-anak semuanya. Jumpa lagi dengan Bu Kris di acara PLS hari yang kedua, 14 Juli 2020. Salam sehat dan tetap semangat untuk anak-anak semua dimanapun kalian berada. Untuk memulai kegiatan PLS hari yang kedua, kita akan sama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur bahwa kami boleh mengikuti PLS hari yang pertama dengan baik. Dan saat ini kami akan melanjutkan PLS hari yang kedua. Kiranya Engkau yang menolong kami, menuntun kami, sehingga kami boleh mengikutinya dengan baik, dengan maksimal, dan boleh mengikuti sampai dengan acara selesai. Kami menyerahkan dari awal hingga akhir nanti hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak kita patut bersyukur bahwa PLS yang pertama kemarin kita boleh belajar banyak hal dan semua boleh berjalan dengan baik. Dan di dalam PLS yang kedua ini kita juga tidak kalah penting dan tidak kalah menarik, kita akan belajar banyak materi. Oleh sebab itu mohon perhatiannya untuk anak-anak mengikuti dari awal hingga akhir nanti. Akan ada banyak materi-materi yang sangat bagus yang akan membekali kita semuanya. Dan di sesi yang pertama ini kita akan membuka dengan pemaparan tentang sosialisasi pembelajaran jarak jauh. Mohon diberikan perhatian yang baik karena ini akan menyangkut sarana yang akan kita gunakan dalam proses belajar mengajar selama pembelajaran daring. Dan nanti untuk lebih detailnya akan dijelaskan oleh Bapak Angga Mahardika. Waktu kami serahkan. Sorry, ada kesalahan. Ternyata suaranya saya mute jadinya nggak keluar. Makanya itu. Maaf. Nah, masuk ke materi ya. Sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu apa itu pembelajaran jarak jauh. Nah, di situ sudah ada slide-nya. Silakan di baca. Namun yang saya tekankan ada di sini, sistem telekomunikasi interaktif. Berarti di sini menggunakan media telekomunikasi yang interaktif. Interaktif itu seperti apa? Interaktif itu adalah adanya dua arah atau dua komunikasi pada saat itu. Misalkan dari Bapak Ibu guru berkomunikasi ke siswa dan siswa berkomunikasi ke Bapak Ibu guru saat pembelajaran, itu namanya pembelajaran yang interaktif. Jadi ada dua arah pembelajarannya. Nah, saya harap
ketika PJJ nanti terjadi seperti itu. Ada komunikasi dua arah supaya apa? Ketika pembelajaran nanti kalian bisa benar-benar memahami apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, sampai di sini sudah paham? Saya cek lewat live chat ya. Yang awal ini sudah paham, silakan angkat tangannya di live chat. Nah, saya lanjutkan. Nah, untuk media belajar daring sebenarnya ada 3 penggolongan. Yang pertama melewati video conference atau ya VidCon kalau singkatnya. Yang kedua adalah LMS atau Learning Management System. Yang ketiga adalah media sosial. Nah, untuk yang pertama ini video conference ini contohnya pada banyak, ada Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Video conference ini saya tebalkan atau saya garis bawahi tidak akan dipakai di SMA Kristen Petra Malang. Karena apa? Dari video conference ini saya juga mengingat atau mempertimbangkan jarak, kuota, dan daerah siswa. Nah, mungkin ada daerah siswa yang memang kurang terjangkau dengan baik dengan sinyal telepon. Nah, makanya saya juga mempertimbangkan ini juga, apalagi penggunaan kuota data yang terbatas juga. Nah, mungkin meskipun demikian, mungkin nanti ada 1 kali atau 2 kali kita cobalah, meskipun tidak akan kita pakai dalam pembelajaran. Nah, untuk yang kedua yaitu adalah Learning Management System. Seperti yang sudah saya bahas kemarin malam atau kemarin sore, Learning Management System itu contohnya seperti apa? Google Classroom yang sudah kita coba kemarin juga, dari anak-anak juga sudah mengerjakan tugasnya. Meskipun ada beberapa yang memang masih belum untuk mengirimkan tugasnya, tapi nggak apa-apa, karena kita di situ sifatnya adalah belajar dan menguji coba supaya kalian lebih paham dengan Google Classroom-nya. Nah, yang sering kalian gunakan adalah Google Form. Google Form itu sejenis kayak Google Formulir, yang dimana fungsinya adalah untuk memberikan atau membuat seperti tes atau membuat angket dan sebagainya. Nah, yang sudah sering kalian isi ketika pagi tadi, ada renungan tadi pagi, itu adalah salah satu jenis Google Form. Terus kemarin ketika kalian mengerjakan tes penjurusan atau tes peminatan, itu juga bagian dari Google Formulir. Nah, otomatis sudah minimal sudah mengenal lah LMS atau Learning Management System yang akan dipakai di SMA Petra nanti. Nah, yang ketiga adalah melalui media sosial. Media sosial ini bisa Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, bahkan WhatsApp. Nah, jadi yang dipakai di SMA Petra nanti adalah 2 ini, LMS dan media sosial. Nah, saya harapkan anak-anak semua juga sudah paham untuk pengoperasian antara 2 aplikasi ini. Nah, untuk saya kembali ke LMS dulu, seperti Google Classroom ini. Nah, saya sarankan bisa mendownload di handphonenya masing-masing, karena akan lebih mempermudah ketika nanti pembelajaran. Karena kan ketika saya bandingkan kemarin setelah saya memberikan angket ke teman-teman dari kelas 12, ternyata yang mengerjakan Google Classroom lewat browser itu, mereka harus mendownload filenya dulu baru bisa melihat filenya. Itu sangat merugikan karena apa? Space memori yang ada di HP otomatis akan bertambah lagi. Jadi
Kenapa sih kita memakai LMS ini? Nah, tujuannya sebenarnya yaitu untuk meminimalisir penambahan memori yang ada di handphone sebenarnya. Jadi bisa tersimpan di email masing-masing, tidak membebani handphone. Jadi handphone serendah apa spesifikasinya, ketika bisa menginstal Google Classroom, pasti nanti akan lebih mudah. Nah, sementara itu untuk yang aplikasi-aplikasi yang memang tidak mendukung untuk pembelajaran atau kurang mendukung pembelajaran, bisa dihapus dan diganti dengan Google Classroom. Tidak terlalu besar filenya. Itu ya. Lanjut. Nah, bagaimana sistem pembelajaran jarak jauh yang ada di SMA Kristen Petra Malang? Nah, kita bahas dulu dari pengumpulan tugas. Pengumpulan tugas nanti tidak diserahkan ke wali kelas, tapi diserahkan langsung ke guru mata pelajaran pada saat itu. Contoh, misalkan saya mengajar PJOK. Nah, berarti anak-anak semua misalkan ada tugas PJOK mengumpulkan langsung ke saya. Nah, biasanya sebelum pembelajaran dimulai pasti ada yang namanya kontrak belajar. Jadi sudah disetujui terlebih dahulu kita belajar lewat media apa, Google Classroom yang utama atau melalui WhatsApp. Tapi untuk PJOK saya rekomendasikan saya pakai Google Classroom karena lebih mudah dan tidak memakan space memori yang terlalu banyak. Tapi tetap nanti di kolaborasi dengan WhatsApp dan media-media sosial yang lain. Kalau saya seperti itu. Nah, yang kedua, penilaian ulangan harian PTS dan PAT ini bentuk penilaiannya tergantung pada guru mapel masing-masing. Jadi bisa pakai Google Form, bisa pakai nanti tanya jawab langsung lewat media sosial dan lain sebagainya. Banyak sekali modelnya. Nanti tinggal mengikuti alur yang ditetapkan oleh Bapak Ibu guru masing-masing. Nah, ini PTS dan PAT sama. Jika ada kesulitan, silakan menghubungi guru mapel yang bersangkutan. Nah, ini juga sudah melakukan pelatihan juga Bapak Ibu guru untuk menggunakan Google Form. Jadi setiap nanti kesulitan pasti akan dibantu oleh Bapak Ibu guru. Nah, misalkan nanti ada yang perlu ditanyakan lagi atau misalkan Bapak Ibu gurunya kurang memahami, bisa menanyakan ke saya biar nanti bisa saya carikan solusinya. Nah, batas pengumpulan maksimal ketika PJJ nanti tugasnya itu maksimal adalah pukul 20.00 WIB waktu Indonesia Barat. Berarti kalau yang berada di kawasan Indonesia Tengah berada di pukul 21.00 WITA atau waktu Indonesia Tengah. Untuk teman-teman yang berasal dari wilayah Indonesia Timur bisa mengumpulkan maksimal pukul 22.00. Nah, nanti format pengumpulan tugasnya atau tata cara pengumpulan tugasnya akan dibahas di materi besok tentang tata krama ketika berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru. Nah, itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini masalah-masalah yang ada selama daring. Nah, sebelum masuk ke materi, saya pengen cek di live chatnya apakah sudah hadir semua di sini. Yang sudah hadir silakan kasih emoticon clap atau jempol di live chatnya supaya saya tahu siapa yang aktif dan mana yang pasif. Oke, lanjut. Nah, misalkan ada masalah di pengumpulan tugas. Terjadi kemarin ketika kita melakukan uji coba, ada yang chat pribadi ke saya, Pak, saya sulit sinyal, Pak, saya kurang mempunyai paket data dan lain sebagainya. Nah, untuk keterlambatan tugas yang dikirim, silakan menghubungi guru mapel masing-masing. Jadi serta dijelaskan
dijelaskan juga masalah yang dihadapi. Misalkan tadi masalah sinyal, masalah kuota dan lain-lain. Tapi jangan dijadikan hal tersebut sebagai alasan supaya kalian terlambat untuk mengerjakan tugas. Kebanyakan seperti itu. Jadi ini saya terapkan di PJOA juga ya, untuk kedepannya semester depan ini. Jadi yang saya pentingkan atau yang saya utamakan adalah keaktifan saat belajar. Jadi semakin aktif, semakin kalian bisa belajar nanti. Nah, ini di live chatnya sudah banyak yang kasih jempol ini. Nah, bagus. Aflek, Bila, Ella, Abdil, Nicholas, Stefani. Ini siapa nih? Namanya nggak terlalu jelas. Vicky, Teresia, Marcella, Rahel, Christine, Ricky, Ricardo, Nadila, Putri Ayu. Terima kasih responnya. Tetap seperti ini. Jadi seperti prinsipnya PJJ tadi, kita harus ada komunikasi interaktif. Nah, seperti ini berarti sudah termasuk sebagai komunikasi interaktif. Saya memberikan materi dan kalian juga memberikan feedback ke saya. Gitu ya. Nanti silakan diterapkan selama belajar daring bersama Bapak Ibu guru yang lain. Nah, yang kedua, sekarang jika terlambat dalam pengumpulan tugas diakibatkan karena pelaku yang disengaja, nah atau lalai. Misalkan terlambat mengerjakan tugas karena ketiduran. Banyak sekali kemarin selama daring itu ada yang alasannya seperti itu, terlambat bangun dan lain sebagainya. Nah, bagaimana nanti penyelesaiannya? Nah, yang pertama adalah adanya peringatan terhadap siswa. Ini diibaratkan sebagai peringatan satu. Nah, yang kedua, ketika tetap melanggar seperti itu dengan alasan yang sama, nanti akan adanya surat panggilan orang tua atau dikirimkan surat peringatan 2. Nah, yang ketiga, jika tetap lalai akan tugas dan kewajibannya, akan dikenakan SP3 yang berarti nilai sikapnya adalah C. Dan untuk naik kelas itu adalah minimal B. Jadi ketika kamu mendapatkan nilai C, sama saja kamu tidak akan bisa naik kelas. Nah, seperti itu. Nah, ketika ada pertanyaan lagi, ketika terlambat mengumpulkan tugas masalah sinyal, apakah diberlakukan peringatan seperti ini? Tidak. Jadi khusus yang paling bawah ini adalah untuk yang benar-benar lalai atau perilaku yang disengaja untuk mengumpulkan tugas secara terlambat. Nah, nanti Bapak Ibu guru wali kelas Bapak Ibu guru mapel yang akan menilai bagaimana siapa yang memang benar-benar sengaja lalai atau memang benar-benar karena masalah sinyal. Lanjut. Nah, presensi siswa. Nanti sistem presensi siswanya setiap hari akan diumumkan lebih lanjut, akan di-share ke wali kelas masing-masing. Kalau misalkan di 10 IPA nanti ada Bu Susi, di kelas 10 IPS nanti ada Bu Grace sebagai wali kelasnya. Nah, untuk siswa yang tidak bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh karena sakit, bisa mengirimkan surat keterangan sakit dari dokter. Nah, ini bersifat wajib anak-anak ya, bersifat wajib. Misalkan ketika sakit belum sempat ke dokter atau belum sempat periksa, ya nanti ketika sudah selesai sakitnya harus menyertakan surat dokternya juga, dan itu wajib. Kalau misalkan tidak ada surat sakitnya, berarti dianggap tidak masuk atau tidak mengikuti pembelajaran jarak jauh. Nah, yang kedua, dengan alasan lain dapat menyampaikan melalui wali kelas dengan bukti yang kuat. Nah, sama. Ini sistemnya sama dengan yang sakit tadi, cuma ini harus menyertakan bukti bahwa kamu benar-benar tidak bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh. Nah, sama. Kedua ini jika tidak dipenuhi, berarti dinyatakan tidak hadir atau tidak mengikuti
pembelajaran. Dan nanti ada klasifikasinya juga. Kamu dinyatakan naik dengan presensi minimal berapa persen kehadiran, itu ada. Oke, seperti itu. Nah, saya harap ketika di rumah, saya juga mohon perhatiannya dari orang tua. Misalkan yang di sini belum ada orang tua yang mengikuti materi dari saya, bisa hal ini bisa disampaikan nanti ke orang tuanya masing-masing. Nah, berkaitan satu, pemenuhan sarana terhadap pembelajaran jarak jauh. Sarananya seperti apa? Ya pakai data dan lain sebagainya. Terus yang kedua, pemantauan selama pembelajaran berlangsung. Jadi memang benar-benar kalian dipandu oleh orang tua, diawasi oleh orang tua. Jangan sampai ketika waktunya pembelajaran jarak jauh, yang kalian lakukan malah bermain game dan lain sebagainya. Nanti akan mengganggu pembelajaran yang dilaksanakan. Yang ketiga, ya hampir sama dengan yang nomor 2, yaitu pengontrolan anak terhadap penggunaan gadget selama belajar. Jadi saya mohon nanti benar-benar penggunaan gadget selama belajar itu benar-benar dimanfaatkan secara maksimal. Kalian bisa bermain game dan lain sebagainya, bisa, tapi harus di luar jam belajar dan tidak mengganggu proses belajar. Seperti itu. Nah, oke, selama pembelajaran jarak jauh, bagi siswa yang mempunyai unek-unek atau saran yang membangun demi terlaksananya pembelajaran jarak jauh ini agar bisa menjadi lebih baik lagi, bisa menyampaikannya lewat Bu Indra, bisa ke saya, bisa ke Bu Yohana, bisa di share ke Bu Sari juga. Nanti Bu Sari akan memperkenalkan diri di kelasnya masing-masing. Kalau Bu Sari mengajar seni budaya, nanti bisa ditanyakan ke waktu menghadapi mapel seni budaya. Dengan waktu yang sudah ditentukan tadi ya, yang pukul 8 WIB, 9 WITA, dan pukul 10 WIT. Nah misalkan dirasa tidak enak menghubungi saya, Bu Indra, Bu Yohana, dan Bu Sari, bisa lewat wali kelas masing-masing. Nanti bisa, dan saran atau serta kritiknya akan disampaikan ke kami. Nah, cukup itu dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Karena saya tidak mau di PLS saya ini semuanya pasif. Saya pengennya semua aktif. Nah, ayo siapa yang bertanya? Ingat, yang teraktif selama PLS akan mendapatkan door prize langsung nanti dari Bu Indra. Cukup 1 orang. Nah, biar semangat. Door prize-nya apa? Rahasia. Yuk, siapa yang mau tanya? Saya menunggu. Ada pertanyaan? Wow, ini Elvan Rafael.
Aman Pak, sudah paham, mantap. Ya, itu salah satu siswa SMA Petra yang benar-benar bisa mencerna apa yang diberikan dengan baik. Yang lainnya bagaimana, sudah paham? Kalau sudah paham, kasih jempol lagi di live chatnya. Nah, jempolnya lagi, diperbanyak lagi. Ya, kita ramaikan live chatnya. Nah, ini ada pertanyaan dari Desi Maria. Desi Maria dari Lenggok Sono ini kalau nggak salah. Kalau sinyalnya hilang bagaimana Pak? Cara memberitahu kalau sinyalnya hilang. Nah, kalau misalkan terjadi seperti itu, ketika sinyal hilang tadi, kalian bisa screenshot handphone kalian dan tunjukkan koneksi sinyalnya. Nah, ketika nanti sudah muncul, silakan dikirimkan ke guru mapel masing-masing supaya memberikan kelonggaran untuk pengumpulan tugasnya. Dan pengumpulan tugasnya tidak serta-merta dikirimkan pada jam, detik, menit itu juga. Enggak, pasti nanti ada space waktu yang bisa kalian gunakan untuk mengerjakan tugasnya. Jadi tenang. Terus ini ada Lintang Aldina. Pembelajarannya mulai kapan Pak? Nah, untuk pembelajaran efektif akan dimulai tanggal 20 Juli. Jadi Senin depan sudah mulai aktif untuk pembelajaran. Wes, bawahnya sudah jempol-jempol semua, berarti sudah banyak yang memahami. Aflek Cristiano, paham terus ini kayaknya Aflek nih ya. Mantap. Nah, Bila, wah Bila ini jempolnya ada berapa ini? Banyak, mantap. Abdil, jempolnya besar ya, bagus. Aldo Jeremy, jempol ya, bukan peluk ya. Loh, malah dipeluk ya. Stefani Anggraini, stikernya bagus. Nah, ini Geraldo Jeremy ini mulai masuk sekolah kapan Pak? Nah, untuk masuk sekolahnya nanti akan ada informasi langsung dari sekolah kapan akan ada boleh masuk ke sekolah, karena pada saat ini di Kota Malang sendiri masih dalam zona merah. Nah, untuk mempertimbangkan kesehatan para siswa sekalian, makanya untuk semester ini kemungkinan masih diadakan pembelajaran jarak jauh. Kalau sudah memungkinkan, nanti mungkin bisa masuk ke sekolah, tapi menunggu instruksi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dulu, apakah sudah bisa untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Nah, waktunya sampai jam berapa saya? Ayo, siapa yang mau tanya lagi? Jonah ini, bagus Jonah. Sudah paham semua ya, saya kira. Nadila Putri Ayu, jempolnya lebih banyak lagi, mantap. Nah, waduh bening, kenapa nggak perlu dibaca kalau nggak bening ini? Cukup di like aja. Nah, maaf ya kalau saya menyampaikan saya terlalu santai atau apa, karena memang saya tidak suka karakter yang terlalu serius. Jadi saya ya gini, ya bercanda, tapi apa yang saya sampaikan harus nyambung, harus masuk ke pemahaman anak-anak semua. Nah, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin bisa saya akhiri. Terima kasih atas atensinya. Nah, untuk materi selanjutnya saya mohon tetap antusiasnya seperti ini. Nah, kita tunjukkan bahwa di SMA Petra meskipun pembelajaran jarak jauh semangatnya luar biasa. Seperti pantun yang saya kirimkan di grup tadi kan. Nah, 2, 3 ikan sepat, hari kedua harus semangat. Terima kasih.
Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Angga Mahardika yang sudah memberikan penjelasan secara panjang lebar dan sangat jelas. Kami harap bisa dipahami oleh anak-anak sekalian, dan apabila masih ada hal-hal yang masih dibingungkan, belum dipahami, bisa disampaikan melalui live chat atau bisa juga disampaikan melalui WhatsApp grup kita. Nah, selanjutnya anak-anak juga kita akan diperkenalkan kepada kakak-kakak kita, kakak-kakak OSIS yang ada di SMA Petra, kira-kira seperti apa. Akan dijelaskan lebih detail oleh kakak Bening. Waktu kami berikan kakak Bening. Halo semuanya, balik lagi sama saya, Bening Karisma Sanartia. Ya, bisa dibilang ketua OSIS kalian. Kali ini, kalian kan sudah mendengarkan perkenalan kemarin dari Bapak Ibu Guru. Gak afdol rasanya kalau saya nggak menjelaskan atau memperkenalkan siapa aja sih kakak-kakak OSIS yang ada di SMA Kristen Petra Malang ini. Nah, sebelum saya perkenalkan lebih lanjut, kita lihat dulu video yang satu ini, oke? Oke guys, jadi untuk hari ini saya minta kerjasamanya saling support, saling ngedukung. Kalau temennya ada yang minta bantuan, tolong segera dibantu. Oke, cepat tanggap lah. Oke, ya, wait sebentar. Maaf ya teman-teman, habis briefing buat acara hari ini. Oke, perkenalkan, nama saya Bening Karisma Sanartia, biasa dipanggil Bening. Saya dari SMA Kristen Petra Malang dan sekarang saya di kelas 12 IPA. Jabatan saya dalam kepengurusan OSIS sebagai Ketua OSIS masa bakti 2019-2020. Tolong kamu rekap ya semuanya yang lengkap, jangan sampai ada yang melewatkan satu poin, oke? Ya, siap. Hai guys, perkenalkan nama aku Stefani Angelia, biasa dipanggil Stefani. Aku kelas 12 IPA dan jabatan aku di OSIS yaitu Ketua 1. Hai guys, kenalin nama gue adalah Danu Widya Maulana, dosen Panggil Agam. Aku kelas 11 IPA, jabatannya dosen adalah Maaf menyita waktunya sebentar, saya mau minta tanda tangan untuk mengisi proposal kegiatan tahunan. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Didi Sena Sudarso. Kalau bisa panggil saya Dedi. Saya kelas 12 IPS. Dalam kepengurusan OSIS, saya menjadi Sekretaris Umum masa bakti 2019-2020. Hai, perkenalkan nama saya Novita Anggrani, biasa dipanggil Vita. Saya kelas 12 IPA. Dalam kepengurusan OSIS SMA Kristen Petra Malang, saya memegang jabatan sebagai Sekretaris 1 masa bakti 2019-2020. Terima kasih, see you. Hai teman-teman, nama aku Ida Sadrita Aprilianto, biasa dipanggil Ines. Aku dari kelas 11 IPA, jabatan aku di OSIS sebagai Sekretaris 2. Salam kenal. Halo teman-teman yang lagi ada di rumah aja, kenalin, nama saya Alfa Wijaya Maharani, biasa dipanggil Alfa. Terus saya dari kelas 12 IPA. Jabatan saya di OSIS adalah sebagai bendahara umum. Oke, perkenalkan nama saya Veronica Kinanti Simangarso, biasa dipanggil Vero, dari kelas 12 IPA. Jabatan di OSIS adalah bendahara 1. Thank you.
guys, nama saya Susiana Putri Levika, biasa dipanggil Levi. Saya dari kelas 12 IPA. Jabatan saya di OSIS sebagai Bendahara 2. See you again, dadah! Kalau hilang itu. Oh ya, maaf buat yang perkenalan seksi bidangnya masih trouble videonya. Tunggu sebentar. Saya carikan yang offline, yang online. Sabar ya. Sabar ya. Kalian komen dong di kolom komentar. Tanya-tanya. Nah, ini saya play online ya. Kan? Siapa nih? Play online tadi. Nah, oke, udah bisa mulai lagi. Ayo, kita mulai. Ada suaranya. Oke guys, jadi untuk hari ini saya minta kerjasamanya saling support, saling ngedukung. Kalau temennya ada yang minta bantuan, tolong segera dibantu. Oke, cepat tanggap lah. Oke, ya, wait sebentar. Maaf ya teman-teman, habis briefing buat acara hari ini. Oke, perkenalkan, nama saya Bening Karisma Santarovia, biasa dipanggil Bening. Saya dari SMA Kristen Petra Malang dan sekarang saya di kelas 12 IPA. Jabatan saya dalam kepengurusan OSIS sebagai Ketua OSIS masa bakti 2019-2020. Tolong kamu rekap ya semuanya, yang lengkap, jangan sampai ada yang melewatkan satu pun. Oke? Ya, siap. Hai guys, perkenalkan nama aku Stefani Angelia, biasa dipanggil Stefani. Aku kelas 12 IPA dan jabatan aku di OSIS yaitu Ketua 1. Hai guys, kenalin, nama gue adalah Danu Vidya Maulana, dosen Bangladesh. Aku kelas 11 IPA, jabatannya biasa kelas 1. Maaf menyita waktunya sebentar, saya mau minta tanda tangan untuk mengisi proposal berikutnya tahunan. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Didi Sena Sudarso, kalian bisa panggil saya Dedi. Saya kelas 12 IPS, dalam kepengurusan OSIS saya menjadi Sekretaris Umum masa bakti 2019-2020. Hai, perkenalkan nama saya Novita Anggrani, biasa dipanggil Vita. Saya kelas 12 IPA. Dalam kepengurusan OSIS SMA Kristen Petra Malang, saya memegang jabatan sebagai Sekretaris 1 masa bakti 2019-2020. Terima kasih, see you. Hai teman-teman, nama aku Ida Sadrita Aprilianto, biasa dipanggil Ines. Aku dari kelas 11 IPA, jabatan aku di OSIS sebagai Sekretaris 2. Salam kenal. Halo teman-teman yang lagi ada di rumah aja, kenalin, nama saya Alfa Wijaya Maharani, biasa dipanggil Alfa. Terus saya dari kelas 12 IPA. Jabatan saya di OSIS adalah sebagai Bendahara Umum.
Oke, perkenalkan nama saya Veronica Kinanting Simangarso, biasa dipanggil Vero, dari kelas 12 IPA. Jabatan di OSIS adalah bendahara 1. Thank you. Hai guys, nama saya Susiana Putri Levika, biasa dipanggil Levi. Saya dari kelas 12 IPA. Jabatan saya di OSIS sebagai bendahara 2. See you again, dadah! Hai, nama saya Resta Mayana Putri, biasa dipanggil Resta. Saya kelas 12 IPA. Saya pengurus OSIS, seksi bidang pembinaan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Salam kenal. Hati-hati cepat pulang ya. Hai teman-teman, kenalin nama aku Farisa Damayanti, bisa dipanggil Faris. Aku dari kelas 11 IPA, aku menjabat sebagai Seksi 2 Pembinaan Video Kerti Tubur. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dada Wisa Putri, biasa dipanggil Indah. Saya dari kelas 11 IPA. Jabatan saya di OSIS adalah sebagai seksi bidang 3, yaitu kepribadian unggul, wawasan bangsa, dan bela negara. Sekian, terima kasih. Hai, namaku Laura Dila Verita. Biasanya aku dipanggil Dila. Aku dari kelas 12 IPA. Jabatanku di OSIS adalah sebagai seksi pembinaan prestasi akademik, seni, dan olahraga sesuai bakat dan minat. Kutunggu kehadiranmu di Petra ya. Hai teman-teman, nama saya Dinda Susana Kristiaji. Biasanya saya dipanggil Dinda. Saya kelas 12 IPA. Jabatan saya di OSIS adalah sebagai Sekbid 5, yaitu pembinaan demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan, dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural. Salam kenal. Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Anastasia Dinda dari kelas 11 IPA, jabatan seksi 6 pembinaan kewirausahaan dan keterampilan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wahyu Stefania Natania, biasa dipanggil Stefania. Saya dari kelas 11 IPA, jabatan saya di OSIS sebagai seksi pembinaan kualitas jasmani, kesehatan, gizi, dan berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi. What's up gengs? Nama saya Gamal Titus Adiputra, nama panggilan Gamal, bisa Kevin, kelas 11 IPA, jabatan seksi 8. Thank you. Halo, nama saya Tegar Septian Hardi Bagio. Kalian bisa panggil saya Tegar. Saya kelas 12 IPA dan saya menjabat di OSIS sebagai Teknologi Informasi dan Komunikasi. Salam kenal ya. Halo, nama saya Gilbert Stephen Mulyadi, biasanya dipanggil Gilbert. Saya dari kelas 11 IPA. Saya menjabat di OSIS itu Sekbid 10, yaitu pembinaan komunikasi dalam berbahasa Inggris.
Ada. Ulangi. Ada suaranya. Maaf. Maaf tadi suaranya hilang ya. Nah itu tadi sedikit pengenalan dari kakak-kakak OSIS. Kalian udah sedikit mengenalkan pasti. Ada beberapa pasti yang udah kalian kenal. Dan tugas kakak-kakak OSIS ini membantu Bapak Ibu Guru dalam menertibkan teman-teman kalian yang ada di SMA Kristen Petra Malang ini. Biasanya kan anaknya agak bandel-bandel. Nah, itu tugas dari OSIS adalah membantu Bapak Ibu Guru dalam menertibkan. Tadi kalian ada yang tanya ya di kolom komentar, ada yang tanya, Ricky Ricardo, oh iya Kak, kan saya mantan ketua OSIS di SMP saya. Nah, saya mau bertanya kenapa di situ ada ketua umum, ketua 1, ketua 2, dan seterusnya. Apa fungsi dari setiap jabatan-jabatan itu, Kak? Nah, saya jelaskan. Di SMA Kristen Petra Malang ini OSIS-nya memang ada 3, ketua OSIS-nya memang ada 3. Ada ketua umum, ketua 1, dan ketua 2. Kenapa dibagi seperti itu? Tujuannya untuk mempermudah setiap tugas dari si bidang yang ada di kepengurusan OSIS. Kalau kalian lihat tadi kan ada si bidangnya ada 10 macam. Mulai dari terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa sampai yang terakhir komunikasi berbahasa Inggris. Nah, tugas dari ketua 1 ini dia yang menghandle segala urusan yang ada di si bidang 1 sampai si bidang 5. Kalau ketua 2 dia yang menghandle mulai dari si bidang 6 sampai 10. Kenapa dibagi seperti itu? Tujuannya agar nanti pendapat dari setiap si bidang yang disampaikan ketua 1 atau ketua 2 itu bisa, apa ya istilahnya, kayak kuat gitu pengaruhnya sampai ke saya nanti. Kan di ketua umumnya kan saya. Nah nanti saya yang bagian menerima pendapat dari mereka. Pokoknya tujuan titik terakhir itu ada di saya. Makanya mereka harus lewat ketua 1 dan ketua 2. Begitu juga dengan sekretaris dan bendahara. Pokoknya intinya segala masalah yang tidak diselesaikan ketua 1 dan seterusnya atau 2 biar dinaikkan ke saya. Kalau saya tidak bisa menyelesaikan, saya wajib bertanya atau menyampaikannya ke pembina OSIS. Seperti kalian yang udah tahu pembina OSISnya kan Bu Susi dan Bu Kris. Nah nanti tujuan saya, kalau saya nggak bisa menyelesaikannya, saya wajib bertanya kepada beliau. Itu sih. Terus kalau sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, bendahara 2 juga sama. Mereka juga yang menghandle mulai dari si 1 sampai 5 kalau buat yang sekretaris sama bendahara 1. Yang 6 sampai 10 juga gitu. Mereka dihandle sama sekretaris dan bendahara 2. Itu aja sih mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau kalian ada pertanyaan, silakan kasih pertanyaan ke saya melalui kolom komentar. Saya tunggu. Oh iya, kalau kalian udah paham, kasih jempolnya. Kasih jempol. Silakan bertanya biar kalian lebih memahami sama kepengurusan OSIS itu seperti apa. Oh ya, sedikit mau cerita. Boleh lah ya cerita sedikit-sedikit. Curhat. Curhat. Jadi gini. Apa ya istilahnya? Kita baru mulai masuk OSIS, mulai bekerja dalam OSIS itu di awal tahun ini.
Dan sekarang karena virus corona ini, kita sebagai pengurus OSIS tidak bisa menjalankan kegiatan yang sudah kita rencanakan. Termasuk dalam acara kelulusan kelas 12 itu kita nggak bisa, padahal kita juga sudah mempersiapkan. Ya walaupun belum sepenuhnya, tapi kita sudah persiapkan. Terus untuk acara yang April kemarin, Kartini, nah itu kita juga nggak jadi sama sekali. Banyak pokoknya acara yang udah kita rencanakan tapi harus dibatalkan ya demi kebaikan bersama. Kalian ada yang mau bertanya? Silakan bertanya. Oh, udah banyak jempol di sini. Berarti banyak dari kalian yang udah paham ya. Vicky Kurniawan, jempolnya banyak. Aflek, jempolnya besar, bisa bergerak lagi. Abdul Bunda, Geraldo Jeremy, jempol kalian berapi-api ya. Kenapa? Kebakar lah. Stefani Anggreni, jempolnya punya kaki, bisa jalan. Nice. Geraldo Jeremy, hey yo. Nicholas Indra Wijaya, jempolnya cuma 1. Padahal harusnya 2. Udah ya, banyak dari kalian yang udah paham. Jadi perkenalan OSIS di SMA Kristen Petra Malang cukup di sini. Saya bisa mengakhiri karena kalian sudah banyak yang paham. Selanjutnya saya kembalikan ke Bu Kris. Ya, baik. Terima kasih untuk Kakak Bening yang sudah memberikan pemaparan. Harapannya anak-anak sekalian bisa mengenal kakak-kakak yang ada di OSIS SMA Kristen Petra Malang. Kalau ingin mengenal lebih jauh boleh melalui media sosial yang ada. Dan selanjutnya acara belum selesai, masih ada 1 materi yang penting untuk disampaikan. Kira-kira apa ya? Ya, betul sekali. Ekstra. Nah, ekstra ini nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Ibu kita, Ibu Susi. Kami persilahkan kepada Ibu Susi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Harapan saya kalian baik, sehat, luar biasa. Pada kali ini bertemu dengan Bu Susi, yaitu Bu Susi mau menjelaskan tentang perkenalan ekstrakurikuler yang ada di SMA Kristen Petra Malang. Saksikan. Halo teman-teman, kali ini aku akan memberitahu apa saja ekstrakurikuler yang ada di SMA Kristen Petra Malang. So, check this out.
Kalian sudah menyaksikan ekstra yang ada di SMA Kristen Petra Malang. Nah, berikutnya saya jelaskan apa saja yang tadi itu mungkin ada beberapa yang belum ditayangkan gitu ya. Nah, ini yang pertama saya jelaskan yaitu futsal yang pertama. Nah, bagi kalian yang misalnya punya bakat untuk bermain futsal, silakan mengikuti futsal. Terus berikutnya adalah basket. Ini yang misalnya punya bakat dan berminat untuk ekstra basket, silakan mengikuti basket. Berikutnya yaitu vokal group, seperti yang kalian lihat tadi, bahwa kita seringkali mengikuti lomba-lomba vokal group, gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya ada yang berminat, silakan nanti bergabung di vokal group. Berikutnya adalah paduan suara. SMA Kristen Petra Malang juga punya paduan suara. Yang berminat silakan masuk bergabung di paduan suara. Berikutnya yaitu KIR, karya ilmiah remaja. Ya. Nanti silakan kalian misalnya ada yang berminat ke KIR, silakan masuk ke KIR. Untuk berikutnya yaitu English Club, EC. Nanti ada yang membimbing, silakan nanti misalnya yang mempunyai bakat dan minat ke EC, silakan bergabung. Berikutnya yaitu komputer. Komputer, silakan nanti bergabung di komputer yang misalnya punya bakat dan minatnya. Kemudian yang ke-8 yaitu tata boga. Nah, tadi seperti kalian lihat di tata boga itu ada save-save-nya. Nanti kalian diajari di situ yaitu bagaimana cara memasak, bagaimana cara mengolah sesuatu atau bahan baku yang misalnya biasanya diolah yang biasa-biasa saja menjadi olahan yang istimewa. Berikutnya yaitu tata busana, seperti yang tadi ditayangkan itu adalah tasnya dihiasi dengan sulam pita. Itu adalah salah satunya. Masih banyak lagi menjahit yaitu membuat rok, baju seperti itu. Nah, nanti kalian yang berminat silakan bergabung. Kemudian ada tari. Nah, ini yang suka berlenggak-lenggok yaitu tari. Silakan bergabung ke ekstrakurikuler tari. Kemudian yang terakhir yaitu kepramukaan. Kepramukaan ini adalah ekstrakurikuler wajib yang harus diikuti semua siswa, ya. Dengan kepramukaan ini banyak hal yang kita peroleh, yaitu tentang kedisiplinan, tentang moral, masih banyak lagi. Nah, di kepramukaan ini SMA Kristen Petra Malang setiap tahun mengadakan perkemahan gitu ya, keluar. Jadi lokasinya bukan di lingkungan sekolah tapi di luar. Nah, seperti itu. Terus di antara ekstrakurikuler itu yaitu ada yang pilihan dan wajib. Seperti tata boga, tata busana itu adalah wajib, nanti disesuaikan dengan kelasnya dan putra atau putrinya nanti akan ditentukan. Kalau kepramukaan itu semua wajib, seperti itu. Nah, anak-anak, silakan kalian yang punya bakat, silakan masuk, silakan pilih ke ekstra pilihan. Kira-kira mana yang cocok dengan kalian? Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Silakan bertanya tentang ekstrakurikuler yang ada di SMA Kristen Petra Malang. Ini ada pertanyaan Bu, dari Desi Maria. Ya. Bu, tidak ada ekstra bulu tangkis Kak? Oh, untuk ekstra bulu tangkis masih belum ada, tapi nanti kalau memang banyak yang berminat maka akan diadakan. Seperti itu ya, Desi? Ada lagi? Cek antusiasnya Bu, kalau cek antusiasnya kalau memang
Sudah paham, tepuk tangan. Ya, coba yang kira-kira yang sudah paham bisa tepuk tangan atau kasih jempol atau yang lainnya. Bola voli ada enggak? Ini ada 3 pilihan. Bola voli. Ya, apakah ada ekstra bola voli? Untuk bola voli, khusus bola voli, ini biasanya divariasi ya Pak Angga ya. Divariasi yaitu dimasukkan ke mapel, yaitu karena jamnya kurang mencukupi, maka bola voli yaitu dimasukkan ke mapel PJOK, yaitu bersama Pak Angga Mahardika. Ini ada pertanyaan dari Intan Adina. Ya, dari Intan Adina? Lintang. Oh, Lintang. Ya. Setiap anak bisa memilih berapa ekskul? Ya, setiap anak bisa memilih yaitu 2 ekskul yang pilihan. Untuk yang wajib itu ditentukan seperti itu ya. Jadi pilihannya 2. Yang wajib berapa, Bu? Yang wajib tadi sudah saya jelaskan yaitu kepramukaan itu wajib, tata boga itu wajib untuk kelas tertentu, biasanya untuk kelas 10. Tata busana wajib untuk kelas 11 yang putri. Begitu. Oh iya, yang futsal bisa putra dan putri loh ya. Silakan kalau kalian berminat, nanti dibina oleh Pak Angga Mahardika. Ada lagi? Bagaimana? Sudah paham anak-anak? Angga. Ya, kalau sudah paham. Ya, sudah? Sudah ya? Ya. Kalau begitu selamat pagi. Selamat, nanti kalian bisa pilih ketika pembelajaran jarak jauh ini sudah berakhir dimulai dengan tatap muka. Tetapi ada satu hal yang saya ingatkan bahwa di pembelajaran jarak jauh itu nanti ada ekstra satu yaitu kepramukaan. Jadi kepramukaan ini dimasukkan ke pembelajaran jarak jauh kira-kira mulai minggu depan. Itu ya. Sudah jelas? Selamat pagi, tetap semangat. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Susi yang sudah memberikan pemaparannya tentang ekstra yang ada di SMA Kristen Petra Malang. Nah, kiranya melalui kegiatan kita PLS hari yang kedua 14 Juli 2020 kita boleh belajar banyak sehingga kita boleh betul-betul dipersiapkan, anak-anak bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti mata pelajaran di tahun ajaran baru mulai 20 Juli 2020. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan PLS hari yang kedua, hari ini kita akan mendapatkan, anak-anak akan mendengarkan beberapa pengumuman dari Kakak Bening. Hai, kembali lagi sama saya. Jadi sekarang masuk pengumuman dan tugas. Evaluasi aja. Untuk hari ini, kalian sudah lebih aktif daripada yang kemarin. Yang kemarin yang nonton cuma sedikit. Ya walaupun sekarang juga sedikit. Tapi banyak dari kalian yang bertanya hari ini. Nah, itu yang bagus dan wajib diapresiasi. Tepuk tangan. Oh iya, kasih emoticon clap. Atau gini, atau gini. Nah, untuk tugasnya nanti akan saya kirimkan seperti kemarin melalui grup siswa baru. Nanti tugasnya wajib kalian kerjakan dan pengumpulannya sampai jam
20.00 WIB atau jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan mengenai tugasnya, karena biar semuanya tahu, bisa saya jawab secara langsung juga. Silakan bertanya. Kasih yang banyak, gini atau gini atau gini atau gini. Oh, lintang. Kirim apa itu? Banyak sekali. Lagi-lagi. Kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Karena nggak ada yang bertanya, jadi saya rasa udah cukup untuk pengumuman, dan tugasnya nanti saya langsung kirim ke kalian. Oke, waktu selanjutnya saya serahkan ke bye. Ya, bagaimana anak-anak kegiatan sepanjang hari ini? Menarik bukan? Terima kasih kepada Ibu Susi, terima kasih kepada Bapak Angga Mahardika, terima kasih untuk Kak Bening yang sudah mengisi di sesi hari ini. Tetapi jangan lupa besok masih ada sesi terakhir tanggal 15 Juli 2020 hari Rabu di jam yang sama dan juga tetap di channel yang sama SMA Kristen Petra Malang. Untuk mengakhiri kegiatan PLS hari yang kedua hari ini, kita akan menutup di dalam doa. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan Yesus, untuk PLS hari yang kedua boleh berjalan, boleh kami ikuti dengan baik tanpa kekurangan suatu apapun. Kami percaya itu semua karena berkat pemeliharaan dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan masih ada satu hari lagi untuk PLS, besok kiranya Engkau juga memberikan kami kesehatan, Engkau menyertai kami semua, baik Bapak Ibu Guru yang memberikan materi maupun peserta didik kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan kehidupan kami seluruhnya di dalam pemeliharaan-Mu. Di dalam nama-Mu kami bersyukur, haleluya, amin. Tuhan berkati, selamat siang.